Silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz kita yang sudah hadir di hadapan kita sekalian, Pak Ustadz Haji Anwar Adamili, yang saya hormati Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Barat, yang saya hormati para kasih dan kagara serta ibu, yang saya hormati para kepala dakwah, kepala madrasah, MI, MTS, MA, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan serta anggotanya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya juala kita masih diberikan olehnya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di aula ini dalam rangka sebagaimana biasanya di setiap bulan Ramadan kita melaksanakan buka bersama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Barat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam adalah kita sampaikan kepada yang mulia junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini tanggal 27 April 2021, kalau tidak salah hari yang ke-15 ya, yang ke-15 bulan Ramadan ya, yang ke-15 hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, betapa ruginya kita kalau kita tidak mengambil hikmah di dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah membagikan fase bulan Ramadan ini ada 3 fase. Yang pertama katanya, fase yang pertama adalah 1 sampai 10. Awalahu ar-Rahman. Yang kedua katanya 11 sampai 20. Wa wasibuhum maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Jadi fase yang pertama ini adalah masa turunnya rahmat Allah, yang dalam arti kata kesempatan bagi kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk 10 hari kedua adalah masa turunnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan fase yang terakhir adalah bebas itqun minan nar, bebas dari api neraka, kan begitu. Tapi ya biar Ustaz yang mulai ini ya, saya hanya mendapat segaris besar saja. Itulah hikmah yang ada di bulan Ramadan ini. Banyak sekali hikmah yang ada. Nah, betapa ruginya kita kalau tidak melaksanakan puasa Ramadan di siang hari dan beribadah di malam harinya. Ibadah di malam hari itu luar biasa. Ibadah sunat sama dengan wajib pahalanya, kan begitu. Kami memang luar biasa lah, kami dan Pak Kasih Komprene lah, baru luar biasa besar di wajah, baru 13 hari puasa. Cuma saya khawatir Pak TU
sudah lebaran seminggu tahan jangan sedih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin itu sekedar penyampaian dari kami, mengingat waktu juga, dan kita berharap nantinya pada Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tausiah Ramadan oleh Al-Ustadz Anwar Al-Jabiri kebadangan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadan syahrun kataballahu 'alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayawma waladatuhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tidak banyak lagi santai itu Pak ya. Bapak-bapak, para pejabat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga yang saya muliakan bapak-bapak kepala madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, serta para karyawan-karyawati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan para undangan yang saya muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ceramah agama dalam rangka silaturahmi keluarga besar Kantor Kementerian Agama sekaligus beserta Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Yang jelas panitia yang menyediakan untuk berbuka ini sudah nilai pahala yang besar. Kata Nabi, siapa yang membukakan orang yang puasa tapi waktunya sudah sampai, maka kata Nabi pahalanya sama seperti orang yang puasa, dan pahala orang puasa sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau tidak mampu, kata Nabi, membukakan orang puasa, ya bukakanlah orang yang berpuasa itu dengan seteguk air minum. Ya.
Dan perlu diketahui di dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, wa afdalus shadaqah alma, termasuk paling utama sedekah itu adalah air. Ya. Makanya kita jangan melupakan air ini dalam segi apa aja. Pertama, memang nilai pahalanya besar. Yang kedua, mudah dicari dan harganya terjangkau. Ya. Tapi begitulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ya. Dan juga mudah-mudahan pengajian ini juga tambahan pahala juga. Saya yakin kita ngumpul di sini sudah nilai pahala, silaturahmi yang jelas. Ya, kemudian ada hadiah, sedekah dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirin para jamaah yang saya muliakan, Allah Tuhan kita yang Rahman yang Rahim, tidak ada yang paling kasih melebihi kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu kasih dan sayang dengan anaknya, tapi kasih sayang Allah dengan hamba itu jauh melebihi daripada kasih sayang ibu dengan anak. Ya. Allah Tuhan kita sayangnya dengan kita ini, kata Nabi, andai kata hambanya laki-laki atau perempuan melakukan dosa, berbuat salah atau melanggar, andai kata dosa itu ada bentuknya mulai lapisan bumi yang paling bawah sampai lapisan langit yang paling atas, umpama dosa itu numpuk banyaknya, tapi kalau minta maaf tetap dimaafin Tuhan. Nah ini, tidak ada yang sayang seperti sayangnya Allah kepada hamba. Ya, kalau kita sebagai hamba, subhanallah bapak-bapak, ya, banyak kebaikan orang. Sekali cuma kawan bersalah, macam kemarau bantai hujan lebat, sesaat saja hilang kawan. Sayugianya kita tidak seperti inilah. Ya, diingat-ingat kebaikan kawan saudara kita. Ya. Saya teringat ucapan Gus Dur, kalau nggak cari orang bersih, siapa kata beliau orang yang bersih. Ini beliau ucapkan tatkala beliau menyampaikan sambutan orang mau berangkat haji. Kadang-kadang orang berangkat haji ini bisa ditakut-takuti orang. Kalau ada karu-karuan gawi di kampung, nanti di Mekah ada macam-macam kejadian. Padahal di dunia ini, mohon maaf, Mekah itu bukan hari pembalasan, bukan. Hari pembalasan itu adalah di akhir, di akhirat. Kalau tak cari orang benar, siapa yang benar, kata Gus Dur itu. Nah, orang-orang ini macam-macam, tak bisa nakut-nakuti orang. Ya, saya dulu sebelum berangkat ke Mekah, Pak Kepala, kadang-kadang iya baik dari, ya, katanya ada orang sembahyang tidak ada menghadap ke kiblat, belakang kiblat. Ada rupanya, cuman enggak lah belakang sembahyang di dinding di depan-depan tembok kan. Ya, depan-depan tembok tidak ada memperhatikan arah kiblat. Lewat orang Arab sedang sholat digesernya gitu, cuma kalau tepat di depan menghadap ke sana tidak ketemu saya. Nah ini Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Makanya Nabi kita memesankan kepada kita umatnya, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Di antaranya apa? Allah itu Maha Penyayang. Ya. Allah itu Maha Penyayang. Kita ini tidak usah kayak orang-orang wali itu sayang dengan orang yang sudah mati, yang hidup itu jadilah yang nampak depan mata kita. Ya, suami, istri, keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Kalau para wali-wali itu mereka bukan yang hidup aja disayanginya, yang mati pun disayanginya. Makanya ada doa haul apa doa arwah itu, khususan man lahu zairun wala zaira lahu. Ya Allah, kasih juga pahala kami bacaan ini kepada orang yang diziarahi kuburnya, terlebih khusus lagi kuburan yang tidak pernah diziarahi. Kasihan tuh ya, dia orang Islam umat Nabi Muhammad juga, cuma mungkin gawinya atau di dunia tidak ada karuan sehingga orang malas ziarah.
Tapi orang wali khususan man lahu zairun wala zaira lahu, yang tak pernah diziarahi pun juga dikirimkan juga pahalanya. Ada seorang wali besar Habib Umar Al-Muhdar, mohon maaf, beliau itu pernah berwasiat, kalau saya mati, kata beliau, makamkan saya ke pekuburan Zunat. Zunat itu zanin, Zunat itu mohon maaf orang pelacur. Ya, kuburkan, kata beliau, saya di situ, supaya jasad yang ada nur Rasulullah ini menyebar, sehingga yang di sekeliling saya akan dapat rahmat. Dia orang Islam di mana gawinya itu. Ya. Dan ini pesan Rasulullah pendek hadisnya dan sering didengar, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Kita kalau mau disayangi orang, makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, gampang. Irhamu man fil ar, kata Nabi. Yang ada di bumi ini disayangi. Ya, yang ada di bumi ini disayang. Kalaupun mungkin kita tidak bisa menyayangi, minimal jangan menyakiti lah. Ya, minimal jangan menyakiti. Ya. Tapi bapak-bapak ketahuilah, pahala memberikan kesenangan, menggembirakan orang lain itu termasuk pahala yang sangat tinggi nilainya. Ya, bikin orang senang ini, kalau kita mau beribadah, dan besar modalnya, dan insya Allah tidak capek juga. Kalau kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, paling afdal ibadah sembahyang sunat itu ibadah tengah malam. Ya, sembahyang tahajud malam itu paling afdal sembahyang sunat. Tapi itu kalaupun fisik tidak berat, nafsu berat. Pahala bangun tengah malam beribadah itu paling besar pahala. Alasannya kata beliau, karena ibadah setelah bangun tidur itu adalah ibadah yang berat kepada nafsu. Tapi ini ada nilai ibadah yang tidak capek, tidak besar modal. Apa dia? Memasukkan kegembiraan, membuat orang Islam itu gembira. Inna ahabbal a'mal ilallah ba'dal fara'id idkhalus surur alal muslim, kata Nabi. Sesungguhnya paling dicintai amal, ya, paling dicintai amal kepada Allah setelah ibadah fardu adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang Islam. Saya ada ketemu di kitab, ada cerita seseorang yang sudah wafat. Ada seorang ulama besar dimimpikan ketemu dengan si Fulan. Fulan itu kesehariannya, kerjanya hari-hari itu, kalau istilah dalam kitab itu rajulun fasik, hari-hari gawe maksiat terus dia. Tapi tatkala dia meninggal dunia, ada seorang ulama bermimpi bertemu. Dia tanya, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah buat untuk kamu? Apa balasan gawean kau di dunia? Ternyata dia bilang, ghafara zambi, ghafara zunubi, semua dosaku dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa maka dimaafkan? Aku katanya pada waktu rehlah, belayar, bepergian, ya, tatkala saya pulang, saya teringat dengan anak saya yang masih kecil. Saya belikan oleh-oleh. Saya belikan oleh-oleh tatkala saya pulang. Ternyata anak saya sudah nunggu di depan rumah, ya, oleh-oleh dari saya. Senang anak saya dapat oleh-oleh dari saya. Dengan kesenangan anak saya, bukan orang lain, itu ternyata membuat dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang begitu beli jajan itu ada dalilnya banyak. Jangan tangan belimbai ini, atau orang Banjar. Ya, bah adalah bawakan jajanan Citato, Citato sampai ke rumah sama lah. Apalagi gila mah, tulang lawas dia, kosong tangan, pergi dari tulang ke Mekah. Dan apa yang korban Mekah sama lah, korban tunggal lain. Ini bawaan abahnya dari mana? Mekah. Kopiah haji sama juga, lain bawaan dari abahnya dari mana? Mekah. Atau antara dua memang pelit, bisa jadi. Ya subhanallah. Ya. Bapak hadirin para jamaah yang saya muliakan, ya, Nabi kita memerintahkan berakhlaklah seperti akhlak Allah. Di antara akhlak Allah apa lagi? Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyrati ambalha.
ila sab'ati mi'ati dzikrin illa shaum as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi, setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan itu lipat gandanya sampai 10. Bahkan kalau bulan puasa itu bisa sampai 700 lipat ganda. Tapi puasa itu sendiri, aku kata Allah yang punya wewenang dan aku yang akan membalasnya. Itu lebih daripada 700 lagi. Ya. Ini rahman rahimnya Allah kepada hambanya. Ya. Jadi kita ini bapak-bapak kalau beramal, apa saja amal yang kita laksanakan, perintah Allah yang kita laksanakan, baik yang wajib atau yang sunat, andai kata dan dikasih Tuhan pahala lagi berupah, wajar-wajar aja. Kenapa? Nikmat sudah banyak Allah Ta'ala kasih. Tapi tidak, ternyata walaupun Allah sudah banyak kasih nikmat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, andai kata kamu hitung nikmat Tuhan itu tidak akan bisa menghitung. Tetap kalau kita menjalankan perintah, melaksanakan perintah Allah, tetap dibalas Tuhan lagi. Bahkan 1 dibalas 10, bahkan sampai 700 lipat ganda. Maka kata ulama, kalau kita pun begitu juga, kalau nyuruh orang jangan tidak mengubah juga. Ya. Ini perintah meniru kasih sayang Allah kepada hamba. Bahkan di dalam hadis itu kalau kita mau upahkan kepada orang lain, kata Nabi, a'tul ajir qabla an yajifa uruqah. Bayar upah itu sebelum keringatnya. 2 tahun dalam pasir rumah upah tukang belum pernah umpama. Ya kan? Sudah berganti sawit, sudah upahnya menurut belum dibayar. Itu bukan jadi keringat, jadi daki sudah keringat itu. Ya. Di dalam hadis Nabi kita pernah bersabda, kata Nabi, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah. Bulan Ramadan itu kata Nabi adalah bulan Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian puasa pada siang hari. Ya, jadi puasa Ramadan, puasa setiap Ramadan ini, ya, tapi siang aja ya, malam tidak. Jadi puasa di siang hari Ramadan ini kata Nabi itu memang kewajibannya Allah bebankan kepada kita. Ya, Allah yang mewajibkan. Wasanantu lakum qiyamahu, di malam hari aku mensyariatkan kata Nabi untuk beribadah. Ya, malam hari apa ibadah Ramadan yang khusus ialah sholat tarawih. Kalau sholat tasbih, sholat tahajud, sholat hajat segala macam itu bisa dikerjakan pada bulan yang lain. Tapi kalau tarawih ini khusus pada bulan Ramadan. Jadi menghidupkan malam Ramadan itu diantaranya ialah tarawih itu. Aku kata Nabi mensyariatkan beribadah pada malam harinya ialah sholat. Nah, puasa Ramadan yang Allah wajibkan ini, malam saya mensyariatkan, mensunahkan untuk beribadah. Maka kata Rasul, paman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Maka siapa orang yang berpuasa pada siang harinya dan beribadah pada malam harinya, imanan, dengan iman itu percaya, artinya puasa itu memang Tuhan ya, itu artinya imanan itu. Jadi yang mengerjakan puasa di siang hari, beribadah pada malam harinya, imanan dengan iman, percaya bahwa puasa itu memang perintah Allah. Sholat tarawih di malam hari memang sunnah Rasul yang disyariatkan oleh Nabi. Kita percaya dulu, kalau tidak percaya tidak dapat nilainya. Ya. Jadi ibadah ini baik yang sunat baik yang wajib, pertama yang harus kita terima itu adalah memang kewajiban. Itu memang perintah daripada Allah, Allah Ta'ala. Wahtisaban, tambah satu lagi persyaratannya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya dulu sering sholat tarawih sama almarhum ayah saya jadi imam. Ya, saya bertanya-tanya lah pokoknya beliau itu habis sholat tarawih itu, Pak, wala dan
beliau ya? Iya, tahun 2011 Ustaz. Tapi saya udah nanya, saya nanya sama ayah tuh ngeri. Sebab ada orang nanya masalah hukum dengan beliau. Iya, saya udah berani nanya. Amin jam mana nih ya? Kata beliau aturannya kau mutalaah kitab. Nanti kalau tahu jawabannya kasih tahu dengan aku. Ya ada orang nanya masalah hukum muda masih kau yang muda kata beliau cari ke kitab jangan aku. Nanti jawabannya kasih tahu aku kata beliau. Jadi saya apa-apa yang itu tidak berani nanya. Ya kecuali kalau beliau ngasih lembaran ini masalah. Ya. Jadi kalau selesai sholat tarawih itu kita biasa membaca niat puasa ya. Niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Setelah baca itu beliau bilang imanan wahtisaban. Ngapa saya bilang maka begitu? Tidak berani saya nanya. Sampai beliau wafat saya tidak nanya. Cuman saya sungguh-sungguh cari, ternyata memang ketemu di dalam kitab. Habis membaca doa puasa itu, niat puasa sunat ditambahi imanan wahtisaban rupanya. Iya. Ya, tapi yang jelas beliau itu jarang membuat, tak ada kitabnya jarang, hampir ada dasarnya semuanya. Ya. Sama juga saya tidak berani juga nanya, padahal mau nanya. Mau nanya. Beliau itu perasaan saya yang termasuk yang paling aktif kalau orang azan, baik di masjid atau di rumah, apabila sudah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lalu membaca. Ini dua ibu jari ini ditaruh di mulut bacaannya. Ini bacanya marhaban. Ya, aku bacanya. Saya kalau pas orang azan ingatlah, kalau pada babatnya itu bisa diingat. Marhaban apa bacanya, ingat saya kalau pas orang azan. Ya, ya qurratu aini apa bacanya. Ya. Ya. Ya, rupanya saya cari-cari di masalah azan ketemu juga siapa yang membaca itu nanti jaminan harapan besar akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan saya itu untuk obat sakit mata, ada ketemu saya. Ya. Nah jadi cerita imanan wahai sahabat tadi ya. Jadi iman itu dengan iman artinya kita melaksanakan puasa, ya, ibadah sholat tarawih yang kita kerjakan setiap malam memang dengan iman, percaya itu adalah syariat Nabi kita. Ini kata Nabi kita, orang yang mengerjakan puasa di siang harinya, beribadah sunat pada malam harinya, kharaja min zunubihi kayauma waladatuhu ummuhu, dia keluar dari semua dosa-dosanya seperti pada hari yang dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Ini aja kita dapat sambutan luar biasa ya. Puasa di siang hari, malam beribadah sholat tarawih, ya. Puasa mudah-mudahan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan dari anggota badan kita daripada yang dilarang oleh Allah Ta'ala juga, untuk mendapatkan nilai yang sangat besar nih, yang luar biasa nih. Hapus dosa, lembur dosa, sama kayak kita baru dilahirkan oleh ibu kita, orang tua kita, luar biasa. Nah inilah ya rahmat rahimnya, kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba. Mungkin ini aja yang dapat disampaikan waktu kita berbuka ya sudah mau ya sampai sudah ya. Ini saja mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya, mudahan silaturahmi kita pada sore hari mendapatkan nilai pahala, mendapatkan kebaikan manfaat. Kata Nabi, man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharin falyasil rahimah. Siapa yang ingin diberikan panjang umur, artinya umurnya berberkah, dimurahkan rezeki, juga rezeki yang berberkah, maka hendaklah selalu sering-sering silaturahim. Mudah-mudahan silaturahmi kita juga membuahkan keberkahan umur, membuahkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wa alhamdulillah wa bihi salatu shalih ila hadratin nabi
sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa syayikhina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa khawatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa aqaribina wa jadidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa khatayana kullaha. Allahumma anishna wajburna wahdina li shalihil a'mal wal akhlaq innahu la yahdi li shalihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma kama mananta alaina bil iman fasidna minhu wa kama mananta alaina bil islam fasidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fasidna minha ilahana tub alaina tawbatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan fil ahli wal walad wa tula hayatin ma'a kamal istiqamatin wa hifzan minal hammi wal kibri wal riya'i wal ujubi wal hasad wa rizqan wasi'an halalan ghaira qasirin yakunu lana aunan ala manhajir rasyad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Taqabbalallah